Khusyuk secara lahiriah. Khusyuk hati tadi kan yang pertama. Khusyuk secara lahiriah adalah orang tersebut al-ittiyan, mendatangkan biwajibatis salah wa arkaniha kama aujaballahu jalla wa ala, yaitu mendatangkan atau melakukan apa yang menjadi kewajiban di dalam salatnya, baik rukunnya, rukun salat dia lakukan sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Itu bagian dari khusyuk. Nah karena itu, kullu fi'lin min af'alis salat la yasqutu amdan fa in tarakahu munafin lil khusyuk. Jadi apapun perbuatan salat itu, jadi setiap perbuatan dalam salat itu tidak boleh sengaja digugurkan. Kalau ada orang yang meninggalkannya, berarti bertolak belakang dengan khusyuk. Bamang kok rukuk macam itu mana? Ya awak lebih khusyuk sujud buya. Tidak bisa. Jadi jangan alasan lebih nyaman suasana sujud kemudian rukuk dibawa lalu saja. Tidak. Ini tidak boleh meninggalkan satu perbuatan pun yang diwajibkan dalam salat. Kalau ada yang sengaja meninggalkan itu, berarti orang itu tidak khusyuk, walaupun dia dakwakan hatinya khusyuk kepada Allah. Jadi alamat khusyuk secara lahir apa? Ketundukan badan kita ke dalam perintah syariat. Kemudian baru berikutnya, di dalam ketundukan itulah nanti dicari khusyuk dalam makna tumakninah. Tahu tumakninah? Tumakninah ay sukun, ketenangan kalbu, ketenangan batin, dan berisinya kalbu itu dengan rasa ta'azim kepada ma'bud, kepada yang disembah, sehingga tidak lagi ada yang lain yang hadir menandingi Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi azamah, dari sisi kemuliaannya, dan dari sisi ketinggiannya. Nah ini tumakninah. Makninah itu apa? Adamu ittirab, tidak lagi goyang kalbu. Dari apa? Dari ta'azim kepada Allah. Jadi isi dari kalbu yang tumakninah adalah at-ta'azim wat-tasbih, pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi di dalam kalbunya selain dari dengan segala sifat dan asma'nya yang sempurna itu. Itu adalah tumakninah. Karena itu Nabi SAW mengingatkan bahwa tumakninah itu juga ada dua. Tumakninah secara lahir mendorong menjadi penopang tumakninah di dalam kalbu. Kenapa Nabi SAW melarang orang untuk sujud hanya sekedar patok ayam, wala nakir naqra'ir? Kalau jadi sujud lelah bangkinya. Ditegur oleh Nabi SAW. Beliau katakan salat orang itu tidak sahih. Nah, jadi karena itu tumakninah yang dimaksud adalah tumakninah qalbiyah dan juga tumakninah
jawari. Khusyuk ini bisa dibagi pula apa yang menjadi rukun khusyuk dan apa yang menjadi penyempurna khusyuk. Mari kita lihat dari dua penjelasan tadi, dua bagian tadi, kita bagi dua lagi supaya lebih mudah kita memahami. Yang pertama rukun khusyuk. Rukun khusyuk adalah sukunul jawarih, yaitu tenangnya anggota tubuh. Jadi anggota tubuh tidak gelisah lagi. Dasarnya adalah perkataan Hudzaifah ibn al-Yaman, Umar ibn al-Khattab. Kemudian diriwayatkan juga marfu' kepada Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau khasha'a qalbu hadza la sakanat jawarihuhu." Seandainya khusyuklah hati orang ini, orang itu, jadi ada orang solat, berbagai cerita. Ada yang mengatakan nyuri-urinya jangguiknya, mungkin sanangnya jangguiknya rencak atau baan, tak tahu. Nah, orang seperti ini, apa kata Nabi? "Lau khasha'at qalbu hadza," seandainya hati orang ini khusyuk, apa kata beliau? "La sakanat jawarihuhu," tentu tenang anggota tubuhnya. Itu adalah rukun khusyuk. Nah, jadi kalau ada orang yang secara lahiriah banyak melakukan gerakan di dalam salat tanpa diperlukan, bahkan melebihi dari batasan yang dibolehkan sehingga menunjukkan dia lalai, maka orang tersebut salatnya batil dan dia telah merusak, membuat cacat kekhusyukannya. Itulah makanya dahulu kan pernah belajar, kalau ada gerak 3 kali berturut-turut batal salat. Sebenarnya penjelasannya bukan semata bergerak, yaitu gerak abas namanya, gerak sia-sia yang tidak ada keperluan, yang tidak ada hajat. Nah, ini membatalkan salat dan juga membuat khusyuk menjadi hilang. Kemudian rukun khusyuk yang kedua tadi adalah ketenangan anggota tubuh. Yang kedua adalah yang perlu diingat, al-ityanul bil wajibi wal wajibati wal arkan, yaitu melakukan kewajiban dan rukunnya sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah menghadirkan tumakninah di dalam kalbu. Itu rukun yang tiga itu. Nah, mana yang menyempurnakannya? Yang menyempurnakan ada 4 macam. Ada 4 yang menyempurnakan, atau boleh dikatakan sebagai penunjang dari kekhusyukan supaya terwujud di dalam kita melaksanakan salat. Yang pertama, yang menyempurnakan, yang menunjang. Kalau yang tadi adalah mulai dari niat sampai kemudian berikutnya adalah ketenangan anggota tubuh, kemudian selanjutnya kepatuhan kepada perintah syariat di dalam salat. Itu adalah min arkan, rukun dari khusyuk. Yang menyempurnakan yang pertama, qillatut tafakkur fi amri dunya, mengurangi berfikir tentang urusan duniawi yang menjadi kerakusan manusia. Hendaklah dia hari demi hari berusaha untuk tidak tergantung fikirannya dengan perkara dunia. Jadi dunia konon banyak membuat hilangnya kekhusyukan. Jadi kalau ada orang yang ingin untuk melakukan salat dengan kekhusyukan, apa yang harus dia lakukan?
tinggalkan segala syawagil duniawiyah, segala kesibukan duniawi. Makanya ada hadis yang diriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyinya, idza shalla ahadukum liyusalli salata muwaddi'in. Perhatikan hadis ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza shalla ahadukum, ini hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari. Lafaznya ada idza shalla ahadukum atau idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Apabila kamu mulai berdiri, hendak berdiri melakukan salatmu, maka salatlah dalam keadaan muwaddi'. Apa muwaddi' itu artinya? Meninggalkan segala sesuatu. Jadi seperti orang kebarangke, dadahkanlah dunia aku sebentar, tinggallah dulu. Itu yang dikatakan oleh Nabi, idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'in wa la takallam bi kalamin ta'tadhiru minhu. Jangan engkau bicara, mengucapkan suatu perkataan yang nanti kamu minta maaf, menyesal atas perkataan itu. Jadi hati mengecek. Kemudian wajma'il iyasa mimma fi aidin nas, dan himpun segala keputusasaan terhadap apa yang ada di tangan orang. Jangan tangan orang nak ambil sesadonya. Tangan orang tu jangan iyo jolai. Buang harapan kalau sudah ada di tangan orang lain. Jadi dari hadis ini Nabi SAW menyuruh kita kalau berdiri ketika akan salat itu lakukan dengan rasa dan sikap seperti apa? Muwaddi'in, orang yang meninggalkan segala sesuatu. Nah, inilah yang dimaksud dalam petunjuk salat khusyuk itu adalah sebagai bentuk untuk menyempurnakan kekhusyukan seseorang, hendaklah dia mengurangi beban fikirannya, sangkutan fikirannya dengan urusan dunia. Nah, termasuklah yang dilihat oleh mata. Itu makanya pakaian untuk salat itu dijaga, jangan nangka menggaduh orang, nangka menganan orang ke urusan dunia. Kalau saya solat diculiknya dek kawan di sebelah, kena baru yo lain lo mau dia nampak dia. Berartinya serang solat di belakang tu dari calik-calik lain lo rendong kan. Maulah di Bali kan. Dunia. Jadi kurangi urusan dunia. Itulah yang akan membantu kita untuk salat. Kemudian yang berikutnya adalah tafrighul qalbi min as-sawaghil. Kullama kana al-qalbu farighan min as-sawaghil kullama imtala'a billahi jalla wa ala wa bihubbihi wat tafakkuri bih. Nah, ajak kalbu kita itu untuk bertafakkur tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu iringi salat itu dengan hati yang berisikan keagungan Allah. Nah, itu gunanya iman. Di situ gunanya ilmu. Dan dari awal saya katakan, apa yang akan membuat kita khusyuk, apa persiapan kita? Yang pertama iman, yang kedua ilmu, kemudian yang ketiga apa? Iltizam, yaitu kepatuhan dan ketundukan kepada tuntunan syariat.
Nah, supaya hati itu kosong, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah jauhi segala yang haram, apalagi yang haram, jangankan yang haram, yang makruh saja, bahkan yang subhat saja, hendaklah dihindarkan dari diri kita. Kenapa? Segala yang haram kalau kita pakai, dia akan berdampak dan berpengaruh pada diri insan. Jadi makanan, pakaian harus bersih dari yang haram, bahkan dari yang makruh dan subhat. Jadi saya heran juga kalau orang bicara salat khusyuk tapi perokok. Merokok itu dibenci. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang hadir di dalam kalbunya kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah akan cinta dengan orang yang melakukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun tidak berdosa. Kemudian berikutnya yang kedua, hendaklah dia menyiapkan segala wasail salat dia, pakaiannya, tempatnya, suasananya, jauh dari segala hal yang akan mengganggu kekhusyukannya. Karena itu dilarang di dalam syariat kita salat di depan makanan.